Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama yang memegang tangan Tatsumaki demi menahan serangan yang akan dia lancarkan kepada para pasukan Fubuki. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 178 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di review manga chapter 178 ini, Saitama menahan aksi dari Tatsumaki. Kejadian itu membuat pahlawan kelas S tersebut mengamuk, bahkan sampai mengakibatkan markas asosiasi pahlawan mengalami guncangan gempa dalam skala besar. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, tepatnya di bawah tanah, si botak masih menahan serangan yang Tatsumaki lancarkan. Kejadian tersebut membuat seluruh area bawah tanah mengalami gempa yang tiada hentinya. Pahlawan kelas S itu meminta si botak untuk melepaskan tangannya, tapi Saitama malah balik meminta Tatsumaki untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Mendengar jawaban tersebut membuat pahlawan kelas S itu jadi makin emosi. Tatsumaki mencoba mendorong Saitama dengan kekuatan psikisnya. Bruak. Efek dari serangan tersebut membuat dinding di belakang Saitama seperti terdorong dan mengalami kehancuran yang cukup besar. Konyolnya, si botak yang menerima serangan itu merasa jika sepertinya serangan barusan adalah kekuatan psikis yang sebelumnya membuat Genos terhempas. Tapi menurutnya, kekuatan serangan itu tidak jauh berbeda dengan Fubuki. Tatsumaki yang melihat reaksi Saitama demikian jadi terkejut. Sedangkan Fubuki yang melihat serangan tersebut meminta si botak untuk tidak melakukan kesalahan, apalagi memprovokasi kepada kakaknya itu. Melihat tangannya masih dipegang seperti itu, Tatsumaki pun kembali mendorong Saitama menggunakan kekuatan psikis dengan tenaga yang jauh lebih besar. Duar. Efek dari serangan tersebut membuat dinding di belakang si botak seperti terpelintir dan hancur dalam skala besar. Bahkan serangan itu sampai menjangkau area luar markas. Bekas dari serangan tersebut seperti menghasilkan cekungan tanah yang begitu panjang dan ukurannya lumayan besar pula. Saitama yang masih menerima serangan langsung tersebut membuat tubuhnya mengalami getaran yang sangat hebat. Tatsumaki yang melihat hal itu terkejut. Dia tidak menyangka jika pria botak ini akan dapat menahan serangannya. Pahlawan kelas S itu pun bingung, kenapa serangannya seperti tidak mempan kepada Saitama. Lucunya, si botak yang masih menerima serangan tersebut berkomentar jika dia merasa kalau otot di sekujur tubuhnya seperti bergerak sendiri. Fubuki yang melihat kejadian itu juga tidak menyangka kalau Saitama akan dapat menahan serangan yang kakaknya lancarkan. Setelah memperhatikan dengan seksama, Tatsumaki baru sadar jika pria botak ini adalah pahlawan yang sering bersama Genos. Dia bingung kenapa Saitama ikut campur dengan urusan mereka sekarang ini. Tatsumaki juga bertanya, apakah si botak adalah bagian dari anggota tim Fubuki juga? Saitama yang mendengar pertanyaan itu terdiam sesaat. Kemudian dia memanggil Fubuki dan memberitahu kalau dia akan mengurus pahlawan kelas S ini. Si botak juga meminta Fubuki untuk mengevakuasi semua orang yang ada di bawah tanah. Mendengar instruksi tersebut, Fubuki pun menerimanya. Tatsumaki yang masih mencoba menyerang Saitama itu berpendapat, menurutnya pria botak ini seperti begitu dekat dengan adiknya. Kalau dia bukan bawahan dari adiknya, lalu Saitama ini siapanya Fubuki? Mendengar pertanyaan itu membuat si botak jadi bingung sendiri. Dia mengaku kalau bukan teman Fubuki atau pendamping maupun rekan dari para bawahannya. Lalu dengan santainya Saitama pun menjawab kalau dia adalah kenalan dari Fubuki saja. Sesaat Fubuki yang mendengar pengakuan tersebut membuatnya jadi terdiam. Sedangkan Tatsumaki tersenyum sinis. Dia berencana akan menguji si botak dan ingin melihat apakah Saitama memang pantas bergelantungan dengan Fubuki seperti itu. Mendengar perkataan tersebut membuat Fubuki dan si botak jadi bingung sendiri dengan apa yang Tatsumaki maksudkan. Sambil mengeluh, Saitama bercerita jika Fubuki lah yang menyeretnya ke dalam kondisi seperti ini. Lalu pahlawan kelas S itu kembali menyerang Saitama, dan kali ini dengan skala yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Duar. Efeknya membuat udara berhembus sangat kencang dan ruang bawah tanah itu perlahan seperti mulai terpelintir.
Para staf yang berada di permukaan pada berbondong-bondong untuk keluar. Mereka merasa jika bangunan markas ini seperti mau runtuh. Para kaum elit yang tinggal di dalam apartemen juga pada panik semua. Mereka tidak menyangka jika bangunan baru yang digadang-gadang menjadi bangunan teraman di dunia akan mengalami gempa sebesar ini. Pahlawan Stinger memberitahu rekannya jika lift yang membawa mereka menuju ke bawah tanah telah mengalami kerusakan karena efek gempa yang terjadi. Pahlawan Genji yang melihat komputer memberitahu kalau sepertinya beberapa klien yang mengunjungi tahanan bersama para staf dan beberapa pahlawan masih ada di bawah sana. Semakin lama, efek kekuatan yang Tatsumaki lepaskan membuat ruang bawah tanah itu mengalami kehancuran dan gempa yang sangat dahsyat. Para pasukan tim Fubuki pada panik. Mereka menyadari jika ruangan bawah tanah ini semakin berputar. Si botak yang melihat area sekitar mengalami kehancuran besar tidak habis pikir dengan apa yang telah Tatsumaki lakukan. Pahlawan kelas S itu memperlakukan markas asosiasi layaknya lap kain saja. Sambil tertawa dan terus menekan, Tatsumaki menjawab kalau dia akan membuat si botak menyerah. Melihat serangan ini seperti tidak ada habisnya, Saitama pun mencoba untuk mendekat pahlawan kelas S itu. Lalu, wush! Dengan cepat, si botak melompat sangat tinggi dan membawa Tatsumaki keluar jauh dari area markas. Efek dari Saitama yang melompat menembus dinding bawah tanah itu menghasilkan lubang yang cukup besar. Fubuki yang melihat aksi dari si botak tersebut merasa jika pertempuran Saitama melawan kakaknya telah dimulai. Dari balik lubang bawah tanah itu, tepatnya di lantai atas, ada pahlawan Max yang memanggil dan bertanya soal kondisi mereka semua. Ternyata di lantai tersebut, para pahlawan telah berkumpul. Melihat ada lubang yang muncul, membuat para pahlawan itu pada berbondong-bondong turun. Sedangkan di lantai di bawahnya, ada beberapa monster dengan level bencana rendah yang berhasil keluar dari dalam tahanan. Efek gempa besar yang Tatsumaki keluarkan membuat jurus yang mengurung para monster itu mengalami kerusakan, sehingga membuat banyak monster bisa keluar dengan mudah. Kemudian salah seekor monster mencoba untuk membuka pintu keluar. Lalu para monster itu pun berteriak dan berkata jika setelah ini mereka akan mengamuk karena manusia-manusia itu telah mengurung mereka di tempat seperti ini. Namun ternyata dari balik pintu keluar tersebut ada para pahlawan kelas A yang telah berkumpul di bawah tanah. Dengan tatapan dinginnya, para pahlawan itu melihat 3 monster yang membuka pintu itu. Kejadian tersebut membuat ketiga monster itu terdiam lesu. Lalu dengan cepat mereka pun menutup kembali pintu keluar yang sebelumnya mereka buka. Dengan kejadian itu, praktis membuat para monster cebol tidak bisa kabur. Kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang melakukan perjalanan. Mereka berencana pindah ke kota A, atau lebih tepatnya ke apartemen pahlawan yang digadang-gadang sebagai tempat paling aman di dunia. Si ibu sudah tidak sabar untuk hidup di tempat tinggal mereka yang baru. Dan menurutnya setelah ini mereka tidak perlu hidup dalam ketakutan akan monster lagi. Sang ayah yang sedang menyetir itu berkomentar jika akhir-akhir ini kemunculan monster lebih banyak dari biasanya. Menurutnya kredit apartemen selama 35 tahun adalah harga kecil untuk membayar jaminan keselamatan mereka. Si anak juga begitu antusias untuk tinggal di dalam apartemen itu karena para pahlawan pro juga tinggal di sana dan dia ingin mendapatkan tanda tangan dari mereka semua. Ketika mobil keluarga itu mulai memasuki area kota A, mereka seperti melihat suatu cahaya di angkasa. Mereka menduga jika itu adalah seekor burung, tapi sebenarnya itu adalah Saitama yang sedang membawa Tatsumaki terbang menjauhi area markas. Setelah melompat cukup jauh, mereka pun terjatuh menghantam tanah dengan sangat keras. Bruak! Saking besarnya lompatan yang Saitama lakukan, membuat jatuhnya mereka berdua seperti memantul beberapa kali. Sambil menyebut Saitama sebagai orang cabul, Tatsumaki emosi dan bertanya, harus berapa lama lagi si botak ini terus memegangnya? Kemudian menggunakan kekuatan telekinesisnya, pahlawan kelas S itu menghentikan mereka. Lalu dia menyerang si botak dengan cara memutar tubuhnya dengan begitu cepat. Saking kencangnya putaran yang Tatsumaki lakukan, membuat udara di sekitarnya terhembus. Sedangkan Saitama yang diperlakukan seperti itu hanya diam saja. Lalu Tatsumaki menutup serangannya dan menghantam tubuh si botak ke tanah dengan sangat keras. Bruak! Sayangnya, meski sudah diserang sekeras itu, Saitama masih memegang tangan pahlawan kelas S tersebut dengan begitu erat. Tatsumaki mengomeli si botak.
Kenapa dia masih tidak ingin melepaskan tangannya? Saitama menjawab, jika ini dia lakukan karena si botak tidak ingin Tatsumaki kabur. Apalagi sampai menghancurkan rumahnya seperti yang dulu. Tentu saja Tatsumaki mendengar hal itu langsung emosi berat. Kenapa dia harus kabur? Apalagi di hadapan orang yang memiliki kekuatan di bawah pahlawan kelas S tersebut. Tidak lama kemudian, akhirnya Saitama melepas tangan Tatsumaki. Pahlawan kelas S itu berpendapat jika si botak memang tidak terlalu buruk. Sambil mendekatkan tangannya, seperti bersiap untuk menjentikan kepala Saitama, Tatsumaki berkomentar jika serangannya ini pun pastinya tidak akan membuat si botak terbunuh. Dan benar saja, Tatsumaki kembali menyerang Saitama hanya dengan jentikan tangannya. Duak! Serangan itu membuat si botak terhempas dan menghantam batu di belakangnya dengan sangat keras. Bruak! Lalu saat Saitama melihat ke depan, tiba-tiba pahlawan kelas S itu mengangkat seluruh bebatuan yang ada di sekitar. Kemudian dia memutarnya, sehingga menciptakan angin tornado yang berhembus begitu kencang. Tapi sambil menunjukkan wajah datarnya itu, si botak berkomentar jika sepertinya pahlawan tersebut seperti mau melakukan hal yang cukup menyenangkan. Scene berpindah sebentar ke bawah tanah dari markas Asosiasi Pahlawan, tepatnya di tahanan tempat Saikos dikurung sebelumnya. Di sana para pahlawan kelas A telah berkumpul. Mereka mengkonfirmasi tim Fubuki jika sebelumnya mereka diserang oleh kelompok Esper. Para pasukan Fubuki memberitahu kalau musuh yang menyerang mereka sebelumnya telah dikurung oleh Nona Tatsumaki di dalam bongkahan lingkaran ini. Namun secara tak terduga, bola yang mengurung kelompok Esper itu seperti mengalami banyak keretakan, lalu kemudian malah hancur. Sontak saja para pahlawan pada terkejut dengan apa yang terjadi. Tapi saat mereka melihat lebih seksama lagi, ternyata orang yang dikurung itu telah melarikan diri dengan membuat sebuah lubang di bawahnya. Salah satu anggota tim Fubuki juga memberitahu jika mata-mata sebelumnya yang bergabung dengan mereka telah melarikan diri pula. Dari tempat parkir, anggota kelompok Tsukuyomi itu menaiki sebuah mobil dan dengan cepatnya segera kabur dari markas Asosiasi Pahlawan. Anggota Tsukuyomi itu bertanya kepada seniornya yang bernama Mr. Apollo, apakah dia baik-baik saja? Karena sebelumnya seniornya tersebut telah menerima serangan yang cukup parah dari Tatsumaki. Dia pun segera menyuntikkan obat pereda nyeri di lehernya. Lalu sambil melihat spion mobil, pemuda itu juga melihat putaran tornado yang sebelumnya Tatsumaki buat. Sambil tersenyum, Mr. Apollo berkata, jika lain kali, dia akan membawa pahlawan kelas S itu pergi bersamanya. Oke, kita kembali lagi ke inti cerita ya guys. Semakin lama, pusaran tornado yang Tatsumaki ciptakan semakin membesar. Tidak lama kemudian, pahlawan kelas S itu menyerang si botak dengan melemparkan sebuah bongkahan batu besar. Duak! Tapi dengan santainya, Saitama berhasil menghancurkan batu tersebut. Namun Tatsumaki tidak tinggal diam. Dengan cepat, dia kembali melemparkan batu-batu tersebut secara membabi buta. Duar. Saking besarnya skala serang yang Tatsumaki keluarkan, bahkan sampai mendekati markas Asosiasi Pahlawan. Salah seorang staf menginformasikan kalau getaran tidak normal telah terdeteksi dari jarak 2 km arah barat laut. Dia menduga jika itu adalah aktivitas dari suatu monster. Ketua staf yang mendengar hal itu tidak habis pikir. Setelah masalah dari dalam selesai, kali ini giliran dari luar yang muncul. Menurutnya ini adalah momen paling buruk, karena saat ini mereka tidak memiliki opsi banyak untuk memanggil para pahlawan. Selain itu, Metal Knight juga tidak merespon panggilan mereka. Ketua staf merasa jika dilihat dari besarnya bencana yang tercipta, mereka memerlukan bantuan dari pahlawan kelas S. Sayangnya, para staf masih berusaha menghubungi dan tidak kunjung menerima respon dari jajaran kelas elit tersebut. Di sisi lain, keluarga yang sedang dalam perjalanan ke apartemen pahlawan itu menerima banyak dampak dari serangan yang Tatsumaki lancarkan. Sambil menyetir mobilnya, si ayah mulai panik dengan kondisi yang terjadi. Sang anak malah merasa kagum dengan jatuhnya batu-batu itu. Si ibu yang melihat hal tersebut merasa jika sepertinya tornado itu semakin mendekat. Sambil melihat menggunakan teropongnya, bocah itu menyadari jika yang sedang bertarung tersebut adalah Tatsumaki, sang pahlawan kelas S peringkat kedua. Dari balik bebatuan yang terbang itu, ternyata ada Saitama yang masih dalam kuda-kudanya. Si ayah berkomentar jika semua yang mereka lihat ini begitu gila. Menurutnya, kalau pahlawan kelas S sedang bertarung dalam jarak sedekat ini, pastinya situasi sekarang ini sedang sangat gawat.
Dia mengajak keluarganya untuk menjauhi area ini secepat mungkin. Tapi sang anak menolak. Dia meminta ayahnya untuk lebih mendekat lagi karena dia adalah fans berat dari Tatsumaki. Namun tiba-tiba datang sebuah batu besar yang terlempar ke arah mobil keluarga tersebut. Dengan cepat, Saitama segera melindungi mobil itu dan menghancurkan batu tersebut dengan satu pukulannya. Sambil emosi, si botak protes. Dia meminta Tatsumaki untuk memperhatikan lemparannya karena barusan pahlawan kelas S itu hampir melukai warga sipil. Tapi Tatsumaki tidak terima dengan perkataan tersebut. Sambil terus melemparkan batu-batu itu, dia menjawab kalau dia sudah tahu akan apa yang harus dia lakukan. Melihat batu-batu tersebut kembali menyerangnya, Saitama merasa kalau sepertinya pahlawan kelas S itu sedang tidak mood untuk diajak ngobrol. Si botak berencana untuk menemani Tatsumaki sampai pahlawan kelas S itu merasa kelelahan di area luar seperti sekarang ini, di mana tidak ada bangunan ataupun orang yang berlalu lalang. Kemudian Saitama menghancurkan batu-batu yang menyerangnya. Das. Tapi sialnya, efek dari pukulan si botak tersebut membuat sebuah batu besar terlempar ke arah mobil keluarga sebelumnya. Dengan cepat, Saitama langsung berusaha untuk melindungi mobil itu. Namun dengan sigap, Tatsumaki malah mengangkat mobil tersebut ke udara. Sambil tertawa, pahlawan kelas S itu berkata, jika barusan sungguh berbahaya. Dia meminta si botak untuk lihat-lihat dulu sebelum melemparkan bebatuan tersebut. Saitama protes dan memanggil Tatsumaki dengan sebutan cebol. Mendengar hal itu, membuat pahlawan kelas S tersebut malah emosi berat. Dia berkata jika akan menghancurkan si botak dan mengubahnya menjadi pupuk. Lalu pahlawan kelas S itu pun menurunkan mobil keluarga tersebut dan meminta mereka untuk segera pergi dari lokasi ini. Tidak lama kemudian, pertempuran kembali berlanjut. Sambil terus melemparkan bebatuan secara membabi buta, Tatsumaki bertanya, kenapa si botak terus kabur seperti itu? Apakah dia tidak bisa melakukan sesuatu? Sambil tersenyum, Tatsumaki berkomentar, menurutnya Saitama begitu menyedihkan. Dan dengan sikap seperti itu, membuatnya jadi ragu untuk mempercayakan adiknya pada pria botak tersebut. Maka dari itu, Tatsumaki meminta si botak untuk menjauhi Fubuki. Saitama yang terus berlari menghindari batu-batu itu tersenyum emosi. Dalam hatinya sendiri, dia berkata kalau sebenarnya ingin segera mengakhiri semua ini dan bisa pulang dengan tenang. Kita diperlihatkan Tatsumaki yang kembali menyerang si botak. Dia berkata kalau tidak akan rela mempercayakan adiknya tersebut kepada orang seperti Saitama. Tapi dalam benaknya sendiri, si botak mulai mengeluh dan berharap agar dia bisa segera pulang. Lalu Tatsumaki mendorong Saitama menggunakan kekuatan psikisnya. Wush! Efek dari serangan tersebut membuat jaket yang si botak kenakan jadi rusak. Sontak saja, Saitama yang menerima serangan itu langsung kaget. Namun serangan dari pahlawan kelas S tersebut masih belum berakhir. Dia kembali mendorong si botak, dan kali ini dengan skala serangan yang lebih besar. Duak! Efek dari serangan itu membuat Saitama terlempar jauh ke belakang. Duak! Duak! Semakin lama, dorongan dari Tatsumaki tersebut membuat Saitama perlahan mendekati suatu kota. Di sisi lain, di lokasi penjara bawah tanah, Fubuki dan para pahlawan lainnya masih berada di sana. Dalam benaknya dia mengingat pesan dari kakaknya soal Tatsumaki yang sebelumnya mengancam tim Fubuki untuk meninggalkan pemimpinnya tersebut. Menurutnya setelah kakaknya berkata demikian, pasti nantinya dia akan benar-benar melakukan hal itu. Tidak lama kemudian para anggota tim Fubuki mendatangi adik Tatsumaki tersebut. Mereka meminta maaf karena tidak bisa memberikan bantuan apapun. Mereka juga memohon agar diberikan penjelasan dengan kronologi masalah yang terjadi. Fubuki terdiam sesaat. Lalu dengan tatapan seriusnya itu, dia berkata dan menyatakan jika mulai saat ini, tim Fubuki telah dia bubarkan. Fubuki berkomentar jika para anggotanya itu terlalu lemah dan sama sekali tidak berguna. Mendengar ungkapan tersebut membuat mereka semua pada terkejut. Sambil terbang meninggalkan para mantan anak buahnya itu, Fubuki menambahkan jika ini adalah perpisahan dan juga meminta mereka semua untuk tidak mengikutinya. Sambil memandang mantan pemimpin mereka itu, para pasukan Fubuki masih tidak menyangka dengan fakta yang mereka dengar. Scene berpindah ke kota N, tepatnya di sebuah gedung pinggir kota. Di sana telah terjadi perkelahian antara komplotan geng dengan seorang pahlawan kelas A bernama Fighter. Geng itu bernama Iron Fist.
Para anggota geng tersebut tertawa melihat pahlawan Feather yang telah tumbang. Menurut mereka, Feather memang berhasil mengajar beberapa orang geng yang lain. Tapi dengan luka yang seperti itu, membuat pahlawan tersebut tidak bisa lagi untuk melancarkan serangan balasan. Sebelumnya, geng Iron Fist menjebak Feather dengan berkata jika mereka memiliki sandera seorang wanita. Namun dengan mudahnya, pahlawan itu malah mau datang ke tempat persembunyian mereka. Menurut para anggota geng tersebut, jika ada 5 pahlawan kelas A yang datang ke tempat ini, mungkin akan membuat mereka dalam masalah. Tapi dengan kondisi sekarang ini, bahkan bos mereka sendiri tidak perlu untuk andil bagian. Sambil tersenyum, salah seorang anggota geng bertanya, apakah pahlawan itu memiliki kata-kata terakhir yang ingin dia ucapkan? Feather menjawab jika mereka sudah bersumpah untuk tidak melukai wanita yang disandera tadi, dan dia meminta geng tersebut untuk menepati janjinya. Mendengar hal itu, anggota geng tersebut segera memanggil wanita yang sebelumnya mereka sandera. Feather yang melihat kejadian itu terkejut. Ternyata wanita yang mengaku sebagai sandera itu adalah simpanan dari bos geng tersebut. Para anggota geng bercerita kalau sebelumnya mereka mengetahui jika pahlawan itu memang sedang mencari bos mereka. Maka dari itu, geng Iron Fist menjebak Feather dengan mengirim seorang wanita agar terkesan tidak berdaya. Dengan sombongnya, wanita itu berterima kasih kepada Feather karena pahlawan itu begitu mudah untuk dia bohongi. Dan kejadian tersebut membuatnya sampai tidak tahan. Mendengar ungkapan kejam itu membuat para anggota geng tertawa. Tapi Feather yang mendengar ucapan itu pun juga ikut tersenyum. Para anggota geng bingung dengan sikap yang pahlawan tersebut lakukan. Feather menjawab jika itu memang benar, tapi menurutnya akting dari wanita tersebut begitu buruk. Di saat yang bersamaan, sambil membelakangi pahlawan itu, ternyata wanita tersebut malah meneteskan air mata, guys. Sepertinya dia memang memiliki rasa iba dengan pahlawan Feather ya. Namun tidak lama kemudian, bos mereka yang bernama Big Iron muncul dan bertanya, apakah anak buahnya tersebut sudah menghabisi pahlawan kelas A itu? Sambil menunjukkan tatapan emosinya tersebut, Big Iron berencana untuk turun tangan menghabisi Feather sekarang juga. Apalagi kondisi dari pahlawan kelas A tersebut sudah sekarat. Tapi Feather segera bangkit. Dia berkata jika dengan tidak adanya Sandra akan membuat posisinya jadi menguntungkan. Sambil tersenyum, Feather meminta wanita tersebut untuk melihatnya kalau ini akan menjadi klimaks dalam mengalahkan para geng itu. Namun tiba-tiba, bruak! Secara mengejutkan, pahlawan kelas A tersebut ditabrak oleh Saitama yang sebelumnya terlempar dari belakang karena dia telah menerima serangan yang Tatsumaki lancarkan. Kejadian itu membuat dinding gudang jadi berlubang dan seketika membuat Feather mengalami pingsan. Saitama meminta maaf dengan apa yang terjadi. Dia juga memberitahu mereka semua untuk meminta kompensasi kepada Tatsumaki. Si botak juga melihat area sekitar di mana ada beberapa anggota geng yang sudah tidak sadarkan diri. Tapi Saitama salah paham. Menurutnya dengan banyaknya orang yang pingsan itu, harusnya mereka segera memanggil ambulan. Si botak memarahi Tatsumaki jika melempar ke sembarang gedung itu sungguh berbahaya. Namun pahlawan kelas S tersebut balik menjawab kalau yang menabrak dinding barusan adalah si botak dan harusnya dialah yang bertanggung jawab atas ini semua. Saitama pun emosi dan mengomeli Tatsumaki. Tapi di saat bersamaan dia juga meminta maaf kepada geng tersebut karena sudah membuat keributan. Kejadian konyol itu membuat para anggota geng terdiam dan mulai berkeringat. Mereka menyadari jika pahlawan yang datang itu adalah Tatsumaki, sang pahlawan kelas S peringkat kedua. Sedangkan wanita yang sebelumnya bersandiwara menjadi sandera itu menghampiri Feather yang telah pingsan. Para anggota geng tersebut emosi dan menyalahkan Feather karena pahlawan kelas A tersebut sudah melanggar janji dengan meminta bantuan pahlawan lain. Big Iron meminta para pasukannya untuk tidak perlu takut, apalagi jika mereka bisa membalikkan keadaan. Karena itu akan membuat eksistensi geng Iron Fist semakin meningkat. Sambil emosi, bos tersebut langsung memukul kepala si botak dengan sangat keras. Duak! Namun Saitama ganti membalas pukulan tersebut. Duak! Dan membuat Big Iron terlempar jauh keluar gudang. Kejadian itu membuat para pasukan geng tersebut pada kaget. Dengan wajah datarnya itu, Saitama bertanya, siapa sebenarnya orang-orang ini? Tapi para anggota geng Iron Fist pada emosi berat. Mereka tidak terima dengan perbuatan yang si botak lakukan. Tatsumaki merasa sebal. Menurutnya orang-orang itu sangat mengganggu karena saat ini mereka sedang sibuk.
Beberapa saat kemudian, akhirnya pahlawan kelas S itu menghancurkan gudang dan membantai seluruh anggota geng tersebut tanpa ampun. Peter juga telah sadarkan diri, tapi wanita yang sebelumnya disandra itu masih berdiri. Dia merasa jika pahlawan tersebut seperti badai yang menghilang secara tiba-tiba, dan menurutnya begitulah cara pahlawan kelas S tersebut melakukan pekerjaannya. Pahlawan Peter menghampiri wanita itu. Dia merasa jika sebelumnya wanita tersebut seperti tidak menipunya, melainkan karena memang sedang ketakutan. Peter meminta wanita itu untuk melupakan semua masa lalunya, dan sekarang dia bisa melakukan apapun dengan bebas. Namun ternyata wanita tersebut malah seperti terpesona dengan usaha yang telah Tatsumaki lakukan. Bahkan dia tidak menghiraukan perkataan dari Peter. Meski begitu, Peter yang melihat wanita itu bisa tersenyum merasa lega, karena semua ini telah berakhir. Tapi tadi dia juga merasa seperti habis ditabrak sebuah mobil saja. Setelah ini, Peter berencana untuk pulang dan beristirahat agar bisa melupakan semua kejadian ini. Scene kembali berpindah, kali ini ke kota H, yang kondisinya sedang dalam bahaya karena diserang oleh seekor monster. Peringatan evakuasi darurat telah disebarkan ke seluruh penjuru kota. Tingkat bencana dari monster yang muncul telah naik dari iblis menjadi naga. Para penduduk diinstruksikan untuk tetap tenang dan melakukan proses evakuasi dengan tertib. Saat ini monster tersebut sedang mengamuk di salah satu sudut kota, dan bagian timur dari kota H juga sudah hampir rata dengan tanah. Monster itu adalah monster landak berukuran raksasa bernama Kenzanrat. Kalau terjadi bencana seperti ini secara terus-menerus, kemungkinan peradaban manusia bisa dalam bahaya. Para petinggi kota sebenarnya juga sudah meminta bantuan kepada para pahlawan, polisi, dan damkar. Tapi sayangnya mereka semua berhasil ditumbangkan. Beberapa saat kemudian ada pengumuman dari asosiasi pahlawan kalau pahlawan kelas S Metalbat sedang dalam perjalanan dan hampir tiba di kota H. Helikopter wartawan yang masih terbang di atas kota itu juga bertanya-tanya, apakah pahlawan kelas S tersebut bisa datang tepat waktu? Karena kondisi dari mereka sendiri juga sedang dalam bahaya. Adik Metalbat yang melihat berita itu dari siaran televisi ikut merasa panik. Dia berharap agar kakaknya segera tiba di lokasi. Tidak lama setelah itu, dengan nafas yang terengah-engah dan terus berlari sekuat tenaga, Metalbat emosi karena kucing peliharaannya hari ini mau melahirkan. Tapi pihak asosiasi memberitahunya jika pahlawan kelas S yang lokasinya paling dekat dengan kota H cuma dia seorang. Metalbat mengancam kalau sampai terjadi sesuatu pada peliharaannya tersebut, maka dia harus mengajar seseorang sebagai pelampiasan. Tidak lama kemudian, dia pun sampai di lokasi kejadian. Sambil mengangkat tongkat bisbolnya, Metalbat memarahi monster itu. Apalagi amukan monster tersebut membuat transportasi umum ditutup total, sehingga membuatnya harus berlari maraton ke lokasi ini. Akan tetapi, belum sampai pahlawan kelas S itu melampiaskan amukannya untuk menyerang monster tersebut, tiba-tiba, duar! Monster itu malah ditabrak sebuah meteor yang sedang lewat. Kejadian tersebut membuat si monster langsung tumbang dan menghantam gedung di depannya dengan sangat keras. Bruak! Ternyata itu tadi bukanlah meteor, melainkan Tatsumaki yang sedang mendorong si botak. Sambil terus menekan Saitama, pahlawan kelas S itu emosi. Menurutnya pahlawan botak ini begitu keras kepala. Dia pun kembali melempar Saitama dan mendorongnya menggunakan kekuatan telekinesis. Wush! Efek dari lemparan tersebut membuat si botak menghantam beberapa gedung kota dengan sangat keras. Duar, duar, duar. Saitama pun mengomeli Tatsumaki. Dia meminta pahlawan tersebut untuk berhenti menghancurkan bangunan kota dengan seenaknya sendiri. Karena alasan si botak mengajak Tatsumaki keluar bukan untuk melakukan hal demikian. Metalbat yang melihat kejadian itu hanya terdiam, kepanasan dan berkeringat. Dia emosi berat karena usahanya yang sudah susah payah agar sampai ke lokasi pertempuran seperti tidak berguna dengan perbuatan yang kedua pahlawan itu lakukan. Sambil berjalan kembali, Metalbat mencoba untuk menarik nafas dan menenangkan diri. Apalagi di rumah peliharaannya sedang menunggu kepulangannya. Gak disangka ya guys, efek pertempuran si botak dengan Tatsumaki sampai menghancurkan beberapa bangunan gedung kota di sekitarnya. Kita diperlihatkan Tatsumaki yang mendorong Saitama menghantam beberapa gedung dalam skala besar. Duar, duar, duar.
Dari sisi gedung yang lain, ternyata ada Amaimas yang ikut menyaksikan pertempuran gila itu. Dia terkejut melihat dampak kerusakan yang terjadi. Tidak lama setelah didorong, Saitama pun mendarat di sebuah atap gedung. Dia mengomeli Tatsumaki. Menurutnya lokasi pertempuran mereka sudah terlalu jauh dari posisi awal. Si botak mengajak pahlawan kelas S itu untuk segera kembali. Mendengar perkataan tersebut, Tatsumaki terdiam sesaat. Lalu dia mendarat tepat di hadapan Saitama. Sambil memandang satu sama lain, mereka berdua masih belum bergerak. Dan suasana hening tercipta beberapa saat. Bila sikap dari pahlawan tersebut membuat si botak jadi bingung sendiri. Dia tidak menyangka jika situasinya akan jauh lebih mudah dari yang dibayangkan. Lalu sambil menoleh dan menunjukkan arah, dia mengajak Tatsumaki untuk kembali. Menurutnya arah dari asosiasi pahlawan berada di sebelah sana. Tapi dengan cepat, pahlawan kelas S itu malah memegang kepala Saitama, lalu menghantamkannya ke dinding gedung dan mendorongnya dengan begitu keras. Tatsumaki memberitahu jika arah yang benar adalah sebaliknya. Dia akan membantu si botak untuk kembali ke sana dengan cara seperti ini. Tapi konyolnya, Saitama yang dilukai seperti itu malah berkomentar jika perbuatan tersebut akan membuat kulit kepalanya jadi buruk. Tidak lama kemudian, Tatsumaki seperti merasa jika ada seseorang yang mengejar mereka. Saitama juga penasaran siapa sebenarnya orang itu. Menurut pahlawan kelas S tersebut, kalau karakter itu bisa mengimbangi kecepatan yang dia miliki, pastinya dia adalah seekor monster atau seorang pahlawan. Ternyata itu adalah Sonic, guys. Sambil tersenyum dan bersiap menyerang, Sonic berkata jika dia telah sadar kalau yang sedang diseret itu adalah Saitama. Sonic sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun yang terpenting, dia bisa mengakhiri hidup si botak dengan mudah. Kemudian, ninja buronan itu melemparkan 4 buah shuriken untuk menyerang kedua pahlawan tersebut. Wush! Shuriken-shuriken itu memiliki kecanggihan dan bisa mengejar target yang dia buru. Sambil berteriak, Sonic memberitahu kalau mustahil untuk mereka bisa kabur dari serangannya yang memiliki kecepatan seperti itu. Tapi dengan santainya, menggunakan kekuatan psikis, Tatsumaki menghentikan serangan tersebut, lalu mengembalikannya ke arah ninja itu dengan kecepatan yang lebih tinggi. Wush! Sonic yang melihat kejadian itu terkejut. Dengan sigap dia mencoba menghindari serangan itu dan tidak jadi mengejar Saitama. Sambil terus menghindar dengan kecepatan tinggi, ninja buronan tersebut mulai emosi. Menurutnya trik yang Tatsumaki gunakan begitu kotor. Di saat yang bersamaan, di sebelah Sonic ada seekor anjing yang sedang pup. Anjing itu meninggalkan kotorannya di dekat ninja buronan tersebut, sehingga membuat Sonic terpeleset. Dia pun kehilangan kuda-kuda, dan akhirnya shuriken-shuriken itu menyerang Sonic dengan sangat keras, lalu meledak. Duar! Beberapa saat kemudian, akhirnya kedua pahlawan itu kembali ke gurun gersang di sekitar markas asosiasi pahlawan. Dengan sigap, Saitama segera bangkit dan menghentikan dorongan tersebut. Sambil tersenyum, seperti tidak punya dosa, si botak malah mempersilahkan Tatsumaki untuk mengamuk sepuas mungkin. Karena jika mereka bertarung di sini, tidak akan menyebabkan keributan untuk banyak orang. Tentu saja, Tatsumaki yang mendengar perkataan itu emosi berat. Dia menjelaskan jika yang sebenarnya sedang diuji itu adalah pahlawan botak tersebut. Menurut Tatsumaki, Saitama seperti memandang rendah posisinya dari tadi. Karena jika pahlawan kelas S itu mengeluarkan kekuatannya secara penuh, maka si botak akan berada dalam bahaya. Namun dengan tenangnya, Saitama malah meminta Tatsumaki untuk melakukannya, kalau memang dia bisa. Tatsumaki pun terkejut. Dia tidak habis pikir dengan apa yang pahlawan kelas rendahan itu katakan. Scene berpindah ke bawah tanah markas asosiasi pahlawan, di mana ada para pasukan Fubuki yang masih berkumpul. Beberapa pahlawan yang melihat kejauhan merasa jika orang-orang tersebut seperti sedang berselisih. Mereka berharap jika kejadian itu segera berakhir, karena para pahlawan belum selesai meminta keterangan kepada tim tersebut. Pahlawan Nidoru Suta yang dulunya ikut ke dalam grup itu mengeluh, sedangkan para anggota grup tersebut pada bimbang sendiri dengan apa yang harus mereka lakukan. Sebagian dari mereka mulai untuk mengundurkan diri, karena alasan dari orang-orang ini bergabung bersama tim Fubuki adalah ingin bisa bersantai dengan berprofesi sebagai pahlawan. Yang lainnya juga ikut berkomentar, kalau sisi gelap asosiasi terus terbongkar, maka itu semua akan menciptakan kerugian sendiri bagi mereka. Sebenarnya orang-orang ini sudah siap memberikan segalanya untuk Nona Fubuki. Tapi sayangnya pahlawan itu tidak pernah menjelaskan kondisi secara detail, dan mereka merasa seperti dihianati saja. Anggota yang bernama Lily meminta mereka semua untuk kembali,
dan memarahi mereka agar tidak menyalahkan Nona Fubuki. Matsuki yang berada di sebelahnya meminta rekannya tersebut untuk berhenti. Menurutnya, ini bukan salah Nona Fubuki secara penuh, karena fakta yang sebenarnya, mereka itulah yang terlalu lemah dan tidak bisa diandalkan. Mendengar ungkapan itu membuat mereka semua terdiam. Tidak lama kemudian, Matsuki mulai berjalan pergi dan mencoba naik ke atas. Lily bertanya, apakah rekannya itu juga ikut keluar bersama yang lain? Pahlawan itu menjawab, jika dia akan pergi mengejar pemimpinnya tersebut. Dan dengan tegas, Matsuki juga memberitahu mereka semua, siapa saja yang ingin menjadi lebih kuat, agar segera ikut bersamanya. Mendengar perkataan itu membuat para pasukan yang lain jadi bersemangat. Dan mereka semua akhirnya mulai mengajar Fubuki, yang sebelumnya sudah pergi ke medan pertempuran. Pahlawan Nidorusuta yang melihat kejadian itu tersenyum. Di sisi lain, Fubuki yang sudah sampai di lokasi pertempuran terkejut melihat besarnya skala serangan yang Tatsumaki lancarkan. Angin berembus begitu kencang, diiringi petir dan bebatuan yang berjatuhan. Menurutnya, kakaknya tersebut sudah terlalu berlebihan dalam memberi pelajaran kepada Saitama. Lalu kembali lagi, pahlawan kelas S itu mendorong si botak, dan kali ini ke arah markas asosiasi pahlawan. Wush! Di apartemen pahlawan sendiri ada King yang begitu panik, karena gempa yang terjadi membuat elevator dari apartemen tersebut mengalami kerusakan, sehingga membuatnya tidak bisa pulang ke rumah. Padahal niatnya datang ke sini adalah mengajak Saitama untuk main game bersama. King begitu panik, kenapa Tuan Saitama malah menghilang di saat-saat seperti ini? Namun tidak lama kemudian, duak, si botak mendarat ke dinding di sebelahnya. King pun terkejut melihat kedatangan rekannya itu. Saitama juga tidak menyangka kalau King masih berada di sekitar apartemennya. Sambil berkeringat, pahlawan kelas S itu bertanya, apakah Tuan Saitama datang untuk bermain game bersamanya? Dengan tenangnya, si botak menolak ajakan tersebut. Dia bercerita kalau ada bocah bernama Tatsumaki yang sedang mengejarnya. Dari kejauhan, Tatsumaki yang mulai mendekat itu berkata jika dia mendengar perbincangan mereka berdua. King yang melihat kejadian itu terkejut. Lalu kakak dari Fubuki itu mencoba mendarat. Namun dengan cepat, Saitama segera kabur juga. Tapi saat Tatsumaki mendarat menghantam dinding dan bersiap untuk melompat lagi, King mendapati kejadian langka. Dia melihat celana dalam milik pahlawan kelas S itu. Lalu Tatsumaki kembali mengajar si botak dengan ekspresi konyolnya tersebut. Setelah menyaksikan kejadian langka itu, sambil mengeluarkan ekspresi serius, diiringi suara King Engine, King berkata dalam hati, jika sempak milik Tatsumaki barusan kelihatan. Di luar dugaan ya guys, Tatsumaki memperlihatkan rahasianya kepada King. Kita diperlihatkan markas asosiasi pahlawan, di mana ada para staf yang melihat sistem kontrol. Mereka menyadari jika energi besar kembali terdeteksi di dekat area markas. Staf yang lain memberitahu jika meteran pendeteksi milik asosiasi sampai mengalami kerusakan akibat getaran gempa yang terjadi. Pahlawan Air yang berada di dalam rumah sakit juga merasakan guncangan gempa tersebut. Forte yang berada di sebelahnya penasaran, sebenarnya apa yang terjadi di luar sana? Jika itu adalah monster yang mengamuk, dia akan keluar dan menghabisi mereka tanpa ampun. Namun ketika pahlawan itu membuka jendela kamar, tiba-tiba bruak, Saitama mendarat tepat di sebelah ruangan dari Forte. Kejadian itu membuat pahlawan kelas A tersebut begitu kaget. Sambil berkeringat kebingungan, dengan suara yang terbata-bata, Forte bertanya kepada si botak, apa yang sebenarnya dia lakukan? Dengan santainya, Saitama menoleh dan bertanya balik, bagaimana kabar luka yang Forte alami sebelumnya? Dia menasihati pahlawan itu untuk tetap berada di tempat tidur untuk sementara waktu. Setelah itu, Saitama pun kembali melompat dan melanjutkan pertempurannya melawan Tatsumaki. Wush, duar, duar, duar. Melihat aksi tersebut, Forte berkomentar, jika pertarungan ulangannya melawan Saitama, sepertinya memang harus ditunda beberapa waktu ke depan. Di dekat medan pertempuran sendiri, para pasukan tim Fubuki juga melihat besarnya skala kehancuran yang terjadi. Duar, duar, duar. Mereka bingung dengan apa yang telah terjadi. Menurut mereka, sepertinya Nona Tatsumaki memang benar-benar melepaskan kekuatannya. Dalam benaknya, Matsuge merasa jika mereka ingin mengikuti Nona Fubuki, bisa diartikan kalau mereka akan semakin sering menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Pasukan yang lain merasa bingung. Apa yang sedang dilakukan kantor pusat? Apakah mereka tahu dengan situasi yang telah terjadi? Lalu secara tak terduga, Tatsumaki terbang melewati kerumunan para pasukan tersebut.
Wush! Kejadian itu membuat mereka semua pada terkejut. Tatsumaki yang terbang itu mulai berkeringat. Dalam benaknya dia merasa tidak terima karena telah terbawa suasana dan salah perhitungan. Bahkan Tatsumaki tidak segan mengakui jika dia telah melakukan blunder dengan menguji si botak secara terang-terangan. Sampai sekarang, lawan yang Tatsumaki hadapi di luar pertempuran yang mempertaruhkan hidup dan mati, baginya pertempuran dengan Saitama ini terasa begitu menyenangkan. Tatsumaki sebenarnya berasumsi bahwa lawan seperti itu hanya mungkin terjadi jika berhadapan dengan belas seorang. Namun anehnya pria botak ini dengan mudahnya tidak terluka sedikit pun, meskipun sudah menerima banyak serangan yang sangat fatal. Sambil kembali bersiap untuk menyerang, Tatsumaki emosi dan berkata dalam hati jika dia harus segera menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Lalu dia mengangkat tanah yang ada di sekitar area pertempuran dan kemudian menghantamkannya ke tanah demi mengubur Saitama dalam skala besar. Bruak! Namun tidak lama kemudian, dari balik bebatuan tersebut, duar! Saitama berhasil keluar dan menghancurkan reruntuhan dengan satu pukulannya. Kejadian itu membuat Tatsumaki begitu kaget. Kemudian dia pun turun dengan kondisi seperti kelelahan, seakan tenaganya sudah terkuras habis. Tatsumaki masih ngos-ngosan dan mencoba untuk bertahan. Sedangkan Saitama yang berada di hadapannya malah berkomentar jika aksi yang pahlawan kelas S itu lakukan sudah membuatnya begitu kagum. Saitama memberi saran Tatsumaki untuk tidak memaksakan diri dan menyisakan sedikit tenaganya untuk membicarakan permasalahan yang terjadi. Tentu saja Tatsumaki yang mendengar perkataan itu langsung emosi berat. Dengan cepat dia kembali menyerang si botak menggunakan kekuatan psikis. Kejadian itu membuat Saitama seperti melayang kaku. Namun dengan santainya, Saitama seperti merasa senang karena tubuhnya tiba-tiba bisa terbang sendiri. Tapi di luar dugaan, Tatsumaki yang menerbangkan si botak seperti itu merasakan beban yang sangat berat. Kok bisa gitu ya guys? Tatsumaki bingung kenapa tubuh pria ini begitu berat. Padahal kekuatan yang dia keluarkan ini adalah tenaga yang biasanya cukup untuk meledakkan seseorang keluar angkasa. Namun anehnya untuk kali ini, untuk mengangkat pria botak tersebut saja, dia sampai kesusahan. Semakin lama menahan, tubuh pahlawan kelas S itu semakin tidak kuasa untuk mempertahankan kuda-kudanya. Saitama yang melihat ekspresi dari pahlawan itu memintanya untuk tidak menjadi pribadi yang pemarah, karena dia tidak merasa sebagai musuh atau apapun dari pahlawan kelas S tersebut. Tatsumaki yang mendengar ungkapan itu meminta si botak untuk diam, karena dia sendiri juga tidak tertarik untuk bersahabat dengan pahlawan kelas A tersebut. Saitama terdiam sesaat. Dia kembali menjelaskan kalau Tatsumaki itu selalu memandang kalau hubungan manusia dengan yang lain itu tidak penting, karena pahlawan kelas S tersebut saat ini sedang dihentikan oleh kekuatan seseorang yang hanya berstatus sebagai kenalan dari Fubuki seorang. Tatsumaki mendengar perkataan itu semakin emosi. Tapi dia juga tidak bisa berbuat banyak. Dan semakin lama pahlawan kelas S itu semakin tidak kuat menahan tubuh Saitama. Ketika dia mulai terjatuh, Tatsumaki teringat momen ketika dia pertama kali bertemu dengan Blast. Waktu itu Blast berkata kepada gadis esper tersebut, ketika waktunya tiba, jangan pergi mengharapkan seseorang datang untuk menyelamatkanmu. Blast juga berpesan agar Tatsumaki melindungi keluarganya. Saat itu pahlawan tersebut juga meminta bantuan Tatsumaki untuk menemukan Fubuki. Tidak lama berselang, Tatsumaki pun menemukan di mana adiknya disekap. Namun dari belakang, para anggota organisasi Tsukuyomi mengepungnya. Melihat adiknya dalam bahaya, tanpa segan, Tatsumaki kecil langsung menghabisi mereka semua tanpa ampun. Fubuki kecil yang melihat kejadian itu begitu ketakutan. Ketika kakaknya selesai membereskan para penjahat tersebut, dia mengajak Fubuki untuk keluar bersamanya. Tapi Fubuki kecil merasa ketakutan, dan dengan adanya aksiden itu malah membuat kekuatan psikisnya keluar. Fubuki mencoba melindungi diri dan mendorong Tatsumaki menggunakan kekuatannya. Tatsumaki yang diperlakukan seperti itu menyadari jika serangan yang dia terima barusan adalah kekuatan milik adiknya yang selama ini sedang tertidur. Pahlawan kelas S itu mengakui jika dialah yang menyeret Fubuki ke takdir yang keras ini. Dan dia juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi adiknya tanpa bergantung pada orang lain. Ketika membuka mata, Tatsumaki kecil seperti melihat Blast yang berdiri membelakanginya. Dia bertanya, apakah ini adalah tempat di mana Blast berada? Namun pahlawan kelas S itu hanya terdiam dan pergi meninggalkan Tatsumaki begitu saja.
Sontak saja Tatsumaki kecil pun segera mengejarnya. Dia berteriak dan meminta Blast untuk tidak meninggalkannya sendirian. Tatsumaki memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap Blast. Dia merasa yakin kalau Blast akan memahaminya setelah Tatsumaki menjadi kuat seperti sekarang ini. Tatsumaki juga yakin jika Blast akan mengajarinya cara yang lebih baik untuk menjalani hidup. Sayangnya, meski sudah meneriaki seperti itu, Blast masih terus berjalan dan tidak menoleh sedikit pun. Sambil mulai menangis, Tatsumaki kecil berkata jika dia sudah berusaha sangat keras, meskipun tidak ada yang berhasil. Dia juga tidak ingin semua orang takut kepadanya, kecuali mereka semuanya akan bersikap seperti sebelumnya. Tatsumaki kecil yang melihat Blast terus berjalan pergi itu memberikan pertanyaan terakhir. Apa yang harus dia lakukan? Mendengar hal tersebut, Blast pun menoleh. Dari balik pahlawan itu seperti ada cahaya yang semakin lama semakin terang. Kejadian tersebut membuat Tatsumaki merasa silau. Dan tidak lama kemudian, pahlawan kelas S itu mulai membuka matanya. Dia melihat ada Saitama yang seperti memandanginya dari atas. Ternyata barusan Tatsumaki mengalami pingsan, guys. Si botak bertanya, apakah pahlawan kelas S itu baik-baik saja? Tatsumaki hanya diam dan menghela nafas seperti sudah kehabisan tenaga. Apakah kondisi dari Tatsumaki akan baik-baik saja? Kita diperlihatkan Saitama yang menghampiri Tatsumaki karena pahlawan kelas S itu mengalami pingsan. Seusai Tatsumaki siuman, si botak bertanya, apakah pahlawan kelas S tersebut baik-baik saja? Tatsumaki hanya terdiam dan menghela nafas seperti sudah kehabisan banyak tenaga. Saitama jadi bingung, apakah pahlawan kelas S itu sudah selesai? Menurutnya, dia sudah mencoba menahan amukan dari Tatsumaki di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Tapi Saitama sendiri tidak benar-benar bisa menahannya. Dia tidak tahu jenis pelatihan seperti apa yang dilakukan untuk kekuatan psikis. Tapi menurutnya, Tatsumaki seperti sudah melakukan latihan yang begitu keras. Dan semua hal itu membuatnya merasa kagum. Mendengar ungkapan tersebut membuat Tatsumaki cukup terkejut. Tapi sambil menunjukkan wajah juteknya itu, pahlawan kelas S tersebut menjawab kalau dia tidak membutuhkan sanjungan dari si botak. Sambil sewot, Saitama juga berkomentar, jika Tatsumaki bisa berbicara demikian, bisa diartikan kalau kondisinya mungkin baik-baik saja. Lalu sambil berdiri dan bersiap untuk pergi, Saitama ngeluarin kekuatan bacotnya. Menurutnya, esper atau apapun itu, Tatsumaki dapat menjalani hidup sesuka yang dia inginkan. Tapi jika dia ingin mengamuk, si botak memberi saran untuk jangan merusak barang-barang milik orang lain. Lalu Saitama mengelus kepala pahlawan kelas S itu dan memberikan komentar terakhirnya. Menurutnya, jika Tatsumaki mau menerima saran yang dia berikan, mungkin Tatsumaki akan dapat menjadi pahlawan besar yang bisa melindungi banyak masyarakat. Setelah itu, si botak pergi begitu saja. Melihat kejadian tersebut, sontak saja membuat Tatsumaki berteriak dan meminta Saitama untuk berhenti sebentar. Namun ternyata yang membuat si botak berhenti bukanlah perkataan dari Tatsumaki, melainkan di hadapan mereka ada Fubuki yang seperti berdiri menghadang. Pahlawan kelas B itu memberitahu kakaknya jika dia telah meninggalkan para anggotanya yang lain. Dengan tatapan serius, Fubuki menuruti apa yang kakaknya minta. Dan mulai saat ini, dia juga akan mulai berjuang sendirian, seperti halnya Tatsumaki. Mendengar pengakuan tersebut membuat pahlawan kelas S itu merasa tersanjung. Tapi menurutnya, orang-orang yang ada di belakang adiknya tersebut seperti belum memahami dengan apa yang dia maksudkan. Ternyata para pasukan Fubuki pada berbondong-bondong menghampiri adik dari pahlawan kelas S itu. Fubuki pun juga ikut terkejut melihat apa yang mereka lakukan. Namun ketika melihat wajah Tatsumaki yang begitu mengerikan, membuat para pasukan itu jadi pada berkeringat ketakutan. Matsuge mencoba memberikan contoh kepada para anggota yang lain, lalu melawan rasa takutnya. Kemudian secara serentak, mereka semua berkata dan memohon agar bisa melayani Nona Fubuki. Mereka semua juga berjanji akan menjadi lebih kuat lagi setelah ini. Tatsumaki mendengar ungkapan itu emosi. Kemudian dia bersiap menyerang orang-orang tersebut. Tapi di luar dugaan, Fubuki sendirilah yang malah menyerang mereka semua. Menggunakan kekuatan espernya, Fubuki mendorong mantan para anggotanya itu. Wush! Efek dari serangan itu membuat para pasukan tersebut pada terlempar jauh ke belakang. Fubuki memohon kepada kakaknya, biar dia saja yang mengurus orang-orang ini. Sambil emosi, Fubuki menghampiri para mantan bawahannya tersebut. Menurutnya, mereka semua datang ke sini untuk menghadapi kakaknya. Namun mereka sendiri juga tidak bisa menangkis kekuatan yang dia keluarkan. Fubuki meminta mereka semua untuk bangkit dan mencoba menahan serangan berikutnya
yang akan dia lancarkan. Kejadian itu membuat para pasukan tersebut pada emosi. Namun mereka semua jadi semakin bersemangat. Akhirnya Fubuki kembali menyerang mereka semua tanpa ampun. Namun kali ini para pasukan tersebut mencoba untuk tetap bertahan. Melihat kejadian itu, membuat Saitama dan Tatsumaki jadi bingung sendiri dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Beberapa saat kemudian, Saitama melihat jika Tatsumaki seperti salut dengan apa yang telah mereka lakukan. Dia pun bertanya, kenapa pahlawan kelas S itu tidak membiarkan kelompok tersebut kembali bersama Fubuki? Sontak saja Tatsumaki langsung meminta si botak untuk tidak ikut campur. Saitama bercerita jika dulu dia sendiri bahkan tidak bisa mengalahkan monster dengan level bejana serigala sebelum dia memulai pelatihan panjangnya. Menurutnya, meskipun sekarang orang-orang itu terlihat lemah, tapi di masa depan tidak ada yang tahu seberapa jauh limiter kekuatan yang mereka miliki. Seusai mendengarkan cerita tersebut, Tatsumaki mengeluarkan kekuatan psikis dan segera menarik adiknya, lalu menyuruhnya untuk berhenti. Dia menjelaskan kalau kedatangannya ke sini untuk berurusan dengan Saikos saja. Namun dia terlalu banyak menggunakan energi untuk hal-hal yang tidak perlu. Sambil memegang kepala si botak, Tatsumaki berkata jika dia akan membebaskan mereka semua untuk hari ini atas permintaan dari Saitama. Si botak yang diberlakukan seperti itu sewot dan meminta Tatsumaki untuk tidak memegang kepalanya. Pahlawan kelas S itu kembali menegaskan jika sesuatu terjadi pada Fubuki, maka dia tidak akan pernah memaafkan mereka semua. Dan Tatsumaki meminta para pasukan tersebut untuk mengingat baik-baik itu semua. Mendengar ungkapan tersebut membuat para pasukan itu pada ketakutan. Tapi tidak lama kemudian, dengan berani mereka semua menerima perkataan tersebut dan berjanji akan melayani Nona Fubuki sebaik mungkin. Sedangkan untuk Saitama, Tatsumaki memberitahu jika tes yang dia jalani masih belum berakhir. Namun berhubung saat ini dia tidak ingin melanjutkan ujiannya, maka Tatsumaki akan memberikan tes lanjutan di kemudian hari. Tatsumaki meminta Saitama untuk bersyukur dengan apa yang dia putuskan. Mendengar ungkapan tersebut membuat si botak cuma nunjukin wajah datar rasa sebelnya itu. Perdebatan pun terjadi di antara mereka berdua. Fubuki yang melihat keakraban antara si botak dengan kakaknya begitu kaget. Dia juga tidak menyangka untuk pertama kalinya kakaknya akan mau peduli dan mendengarkan perkataan dari orang lain. Terlebih lagi orang yang dia dengar itu adalah Saitama. Para pasukan Fubuki yang melihat kejadian itu juga bertanya-tanya, siapa sebenarnya si botak ini? Kenapa bisa dia berbicara begitu akrab dengan pahlawan mengerikan tersebut? Tidak lama setelah itu, Saitama pun pergi meninggalkan mereka semua. Sambil melambai, dia juga kembali berpesan kepada Tatsumaki untuk tidak mengamuk dan merusak barang-barang milik orang lain. Lalu salah satu anggota tim menghampiri Fubuki dan memberitahu suatu hal. Fubuki yang mendengar berita itu begitu kaget. Dan akhirnya pertempuran Saitama melawan Tatsumaki telah usai. Di luar dugaan ya guys, untuk pertama kalinya Tatsumaki mau mendengarkan perkataan dari orang lain. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata, chapter 182 bagian kedua, yang isinya memperlihatkan pertempuran Saitama dan Tatsumaki yang telah usai. Di mana untuk pertama kali dalam hidupnya, Tatsumaki mau mendengarkan opini dari orang lain. Terlebih lagi yang berkomentar itu adalah Saitama. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.